Selalu ada hal yang tak terduga dalam melakukan sebuah perjalanan. Entah itu datangnya dari kita sendiri, atau mungkin tanpa kita sadari, merupakan sebuah teguran dari alam yang bertujuan untuk mengingatkan kita agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Seiring jarum jam dinding berputar, dan untuk menepati rencana kami yang sudah ditentukan sebelumnya, karena terkadang rencana hanyalah rencana. Jika kita terus berdiam diri dan malas untuk keluar dari zona nyaman kita. Kali ini, saya bersama dua kawan petualangan saya, yaitu Mas Imam dan Mas Oding, berangkat menuju salah satu curug yang berada di Kabupaten Kendal. Oh iya, mengapa saya memanggil mereka Mas? Karena saya adalah yang paling muda di antara mereka. Walaupun usia terus bertambah tua, namun jiwa petualangan mereka masih terus membara. Sampai-sampai mendambakan suatu saat nanti mempunyai istri yang sama hobinya bertualang seperti mereka. Lah, terus bagaimana nasib saya nantinya? Setelah mengisi bahan bakar dan mengecek ulang kendaraan, kami kembali melanjutkan perjalanan. Walaupun terik mentari menyengat, namun kami masih tetap semangat. Karena sudah beberapa bulan ini terkurung di dalam rutinitas pekerjaan dan aktivitas yang masih dibatasi sejak terjadinya pandemi. Eits, tapi tenang saja, kami keluar sudah pada masanya. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker ya kawan. Karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Jangan sampai diri kita terpapar atau malah justru kita yang membawa virus tersebut ke tempat lain. Maka dari itu, yang diperlukan saat ini adalah tetap waspada dan saling menjaga agar tidak bertambah luas penyebarannya. Itu buat makan ya Pak? Iya, untuk 1 tahun. Iya. Kamu beli sampai di mana? Setelah membeli bekal dan beristirahat sejenak sembari cepat sebatang, perlahan roda kembali berputar dengan rasa penasaran. Akibat selalu terbayang-bayang oleh tempat yang membuat benak terus bertanya, kapan saya ke sana? Dari alun-alun Sukoharjo, lalu memasuki kawasan objek wisata Curug Sewu. Namun bukan Curug Sewunya yang saya tuju, melainkan Curug Telu
yang lokasinya memang berada tepat di bawah Curug Sewu. Akhirnya sampailah di Desa Kalices, di mana nantinya dari sini titik awal melangkah dan kembali bercengkrama dengan alam. Jadi ini udah sampai di Dusun Kalices, teman-teman, dusun terakhir. Karena di sana tadi tanya-tanya belum ada parkirannya, jadi motornya saya titipkan di rumah warga sekitar sini. Nanti kita jalan kaki menuju sana sekitar setengah jam. Mudah-mudahan diberi keselamatan dan perjalanan yang menyenangkan. Seusai menitipkan sepeda motor di salah satu rumah warga dan berdoa dulu tentunya, kami mulai menyusuri jalanan yang di kanan kirinya terdapat perkebunan dan membuat udara menjadi segar. Selama PSBB, kegiatan di rumah apa aja nih? Menghangatkan kasur. Menurut informasi warga, jarak untuk menuju curugnya dari desa dengan berjalan kaki hanya 30 menit. Dengan terus menyusuri jalan yang belum selesai pengerjaannya, karena sudah ada yang dicor dan ada juga yang belum. Kami diberitahu bahwa nanti di pinggir jalan ada plakat menuju curugnya. Namun, saat kami berjalan sembari mencari plakat tersebut, tak juga kami temukan. Akhirnya kami terus berjalan dan berharap bertemu warga yang sedang berkebun untuk kami tanyai kembali. Setelah menemukan warga dan kami tanyai kembali, ternyata kami sudah kelewat jauh. Akhirnya, kami kembali mencari jalur setapak untuk menuju curugnya. Anehnya, jalur yang harusnya terbuka dan bisa dilewati sepeda motor, seperti yang saya lihat di YouTube, menjelma menjadi vegetasi rapat yang kami sendiri bingung. Ini benar jalurnya apa bukan? Kami pun memutuskan untuk berhenti dan beristirahat saat jalur yang kami lalui terpotong oleh aliran sungai. Sekarang lagi di jalur sungai, kita masih agak sedikit kebingungan. Tadi jalur masuknya vegetasinya masih rapat banget, teman-teman. Beda seperti yang saya lihat di foto itu. Masih cari jalurnya yang mana. Gimana jalurnya? Kirain jalan ke sana, ternyata tidak ada jalan. Semut. Oke. Jadi kita mau coba kembali ke jalur awal. Balik lagi ke jalur awal. Ya. Naik lagi. Cari. Oke. Di saat keadaan seperti ini, kehilangan jalur, apa yang harus dilakukan oleh survival, Pak? Kalau saya pribadi sih, tenangkan pikiran dulu, duduk, relax. Kalau yang doyan rokok ya kita sambil rokokan. Terus kita menyusun rencana lagi, apakah mau balik ke jalur utama atau mau potong jalur lagi. Kalau sebaiknya sih kita kembali lagi kalau nggak menemukan jalur. Mumpung belum terlalu dalam ya? Iya. Kalau kurang yakin,
Dan kurang yakin sama jalur yang mau kita potong, mending kali. akhirnya setelah kembali ke jalur awal, sini menemukan jalurnya. Di situ ada pelangnya. Itu pelangnya, teman-teman. Yuk, alhamdulillah. Akhirnya kami baru tersadar bahwa tadi saat memasuki hutan, azan duhur sedang berkumandang, yang mana seharusnya semua kegiatan diistirahatkan terlebih dahulu. Ah, sial. Atau mungkin kami salah informasi awal, yang kata warga plakatnya di pinggir jalan, ternyata ada di pohon yang jaraknya 20 meteran dari jalan utama. Itu pun hanya dengan kardus kecil bergoreskan ballpoint yang diarsir. Tapi tak mengapa, syukurlah masih diberi keselamatan. Kami pun tak tahu bagaimana jadinya jika tadi terus memaksa memotong jalur dan memasuki rimba yang lebih dalam. Mungkin ini cara alam mengingatkan kita agar selalu ingat dengan pencipta alam seisinya. Akhirnya sampai juga, kawan-kawan. Setelah sempat nyasar tadi 1 jaman lebih, kita sekarang udah ada di depan air terjunnya. Ini karena kesalahan kita juga. Tadi kita masuk hutan itu pas adzan duhur. Seharusnya adzan duhur itu break dulu. Tapi kita masuk aja ke hutan, jadi terpaksa tersesat. Seorang motivator pernah berkata, jika kamu belum pernah tersesat dalam hutan yang rimbun, kamu tidak akan pernah tahu semegah apa bumi yang kamu injak. Tapi bukan berarti di setiap melakukan perjalanan kita harus tersesat, melainkan pembelajaran apa yang kita dapat dalam keadaan tersebut. Beberapa mungkin dapat dijadikan pengalaman, beberapanya lagi tak perlu kita ulangi. Apa yang diinginkan sekarang tak harus diwujudkan sekarang. Tak usah tergesa-gesa. Toh, jika sudah waktunya, semua yang diinginkan pasti akan terwujud dengan sendirinya. Karena waktu sudah sore dan kita sudah menikmati perjalanan ini dan disajikan dengan keindahan yang luar biasa. Akhirnya sekarang kita mau pulang. Untuk ke depan semoga curug ini banyak yang mengeksplornya. Amin. Jalurnya dibenahi. Amin. Agar yang mau ke sini mudah untuk mengakses jalan menuju sini. Semoga tetap lestari dan salam lestari. Salam lestari.